Shalom. Ya, saudara, 76 tahun yang lalu, negara kita telah dinyatakan bebas dari penjajahan bangsa lain. Itu tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Sejak saat itu, secara de jure dan de facto, Indonesia telah menjadi negara yang terlepas dari dominasi bangsa lain. Telah menjadi negara yang merdeka. Para sejarawan mengisahkan bahwa bagaimana heroiknya para pendahulu kita dalam mewujudkan kebenaran universal bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa. Saudara, Surabaya disebut sebagai kota pahlawan. Kenapa? Karena memang ada peristiwa-peristiwa heroik yang sangat luar biasa pada waktu itu. Ya, ada seorang pahlawan yang hebat dari Surabaya, yaitu yang kita kenal dengan nama Bung Tomo, yang terkenal dengan seruannya, oke, kemerdekaannya adalah merdeka atau mati. Dan apa yang disampaikan itu membakar semangat arek-arek Surabaya untuk merebut kota Surabaya dari para penjajah. Nah, saudara, sebagai bangsa yang menghargai jasa para pahlawan, maka segenap bangsa Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan di segala bidang. Kalau tidak, Indonesia bisa-bisa dijajah oleh bangsa lain lagi. Apakah memang itu secara politik ataupun dalam bentuk yang lain. Intinya kita tidak bisa menjadi negara yang mandiri. Saudara, ada kemerdekaan yang tidak hanya memerdekakan manusia dari belenggu duniawi. Ada kemerdekaan yang tidak hanya memerdekakan manusia dari belenggu duniawi, tetapi juga dari belenggu rohani, yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tajuk Merdeka di dalam Kristus. Mari kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya ulangi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, dari satu ayat ini, kita bisa memahami bersama bahwa ada dua kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Yang pertama adalah kita telah merdeka dari masa lalu. Merdeka dari masa lalu. Perhatikan bagian yang pertama. Ayat 5, pasal 5 ayat 1a, maksud saya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Rasa ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita itu, menunjuk pada kemerdekaan dari masa lalu. Perhatikan kata keterangan waktu telah, itu artinya telah terjadi di masa yang lalu. Yaitu ini menunjuk kepada kematian Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa kita. Kematian Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu
telah memerdekakan kita dari akibat dosa, yaitu maut. Nah, saudara, dampak dari kematian Kristus di kayu salib itu membebaskan kita, yang pertama, dari belenggu hukum Taurat. Bahwasanya jemaat di Galatia, bahwasanya orang percaya tidak lagi hidup di bawah ancaman hukum Taurat. Saudara, kita tahu bahwa konteks jemaat di Galatia pada waktu itu ada pengajaran yang menggeser doktrin yang benar tentang keselamatan. Jemaat Galatia itu terdiri dari orang-orang yang latar belakang Yahudi dan latar belakang non-Yahudi, orang-orang kafir. Nah, orang Kristen latar belakang Yahudi ini rupanya masih kuat memegang tradisi hukum Taurat. Masih memegang kuat namanya hukum upacara dalam Taurat. Salah satunya adalah sunat. Lalu mereka mengajarkan kepada orang-orang Kristen latar belakang non-Yahudi bahwa supaya sempurna keselamatanmu, maka kamu juga harus disunat seperti orang Yahudi. Dan melalui suratnya Rasul Paulus memberikan penjelasan bahwa sejatinya kita semua telah dimerdekakan dari tradisi-tradisi Taurat. Mengapa demikian, saudara? Karena Kristus telah mati. Karena kematiannya itu artinya Kristus telah memerdekakan. Kalau kita membaca dalam pasal 3 ayat 13, di sana dikatakan dengan jelas bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jelas sekali bahwa Yesus telah mati di kayu salib menggantikan kita, menerima kutuk menggantikan kita. Yaitu kutuk apa? Kutuk dari hukum Taurat. Lalu di pasal yang keempat, ayat 5 dan 6, kita juga bisa memeriksa di sana. Galatia pasal 4 ayat 5 dan 6. Ia, yaitu Yesus Kristus, anak Allah itu, diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menaruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Kristus datang ke dunia, diutus oleh Bapa di surga untuk menebus kita yang hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Dan dengan demikian ketika Yesus telah melaksanakan tugasnya, yaitu kematiannya di kayu salib, berarti kita, orang percaya, apakah orang Yahudi maupun non-Yahudi, sudah dimerdekakan oleh Kristus dari hal itu. Perhatikan 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bukankah tadi dikatakan bahwa Allah menyuruh roh anaknya tinggal di dalam kita di ayat yang ke-6 tadi, supaya kita menyebut dia, ya Abba, ya Bapa. Saudara, Roh Kudus ini yang dimeteraikan dalam hati kita
adalah bukti, adalah jaminan bahwa kita ini telah dimerdekakan dari hukum Taurat. Saudara, hukum Taurat itu umumnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah moral law atau hukum moral, lalu ceremonial law atau hukum seremonial, itu bicara tentang upacara, tradisi-tradisi, dan yang ketiga adalah judicial law, ini hukum peradilan. Nah, sunat itu adalah termasuk seremonial, hukum seremonial. Kalau perintah hukum Taurat misalnya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, itu adalah moral law. Nah, yang dimaksud oleh Paulus bahwa kita tidak lagi di bawah hukum Taurat di sini menunjuk kepada hukum seremonial. Yang dicontohkan di dalam konteks kita ini adalah tentang sunat. Bagi bangsa Israel, sunat itu menjadi tanda bahwa mereka adalah milik Allah, keturunan Abraham. Tapi bagi orang yang bukan Yahudi, Rasul Paulus mengatakan tidak harus disunat. Nanti kita lihat pada bagian berikutnya. Lalu merdeka dari masa lalu itu, saudara, kalau tadi dari konteks dekatnya menunjuk kepada bebas dari belenggu hukum Taurat, maka yang kedua adalah itu menunjuk bahwa orang percaya telah dibebaskan dari murka Allah. Jadi ini persoalan masa yang akan datang. Murka Allah itu kan persoalan masa datang, itu maut itu kan. Tetapi itu sudah diselesaikan di masa lalu melalui kematian Kristus di kayu salib tadi. Ada banyak ayat di dalam Alkitab, ada banyak firman dalam Alkitab ini yang menjelaskan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari jerat maut, dari murka Allah. Markus 10 ayat 45 misalnya. Markus 10 ayat 45. Kristus datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Katakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan mati bagi tebusan banyak orang. Jadi memang dia datang ke dunia ini tujuannya adalah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa manusia, membebaskan manusia dari upah dosa yang adalah maut. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 juga dikatakan bahwa kematian Kristus di kayu salib menjadi pengganti kita supaya kita dibenarkan oleh Allah. Supaya kita sungguh-sungguh dibenarkan oleh Allah. Sudah kematian Kristus di kayu salib terjadi di masa lalu. Keterangan waktunya adalah telah. Tetapi dampaknya masih terus berlangsung sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun. Itulah salah satu keunikan tensis di dalam bahasa Yunani. Peristiwa itu sudah terjadi, tapi masih terus berdampak sampai hari ini. Perhatikan ungkapan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kata sungguh-sungguh ini artinya adalah benar-benar terjadi. Ini merupakan fakta sejarah yang nyata-nyata terjadi. Peristiwa ini real. Bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau pinjam istilah orang Medan. Bukan kaleng-kaleng. Ini berita senyata-nyatanya. Kalau firman Allah mengatakan Kristus telah memerdekakan, maka itu berarti benar-benar kita telah merdeka. Mari kita lihat Yohanes pasal 8 ayat 36. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Dikatakan di sana Yohanes 8:36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka.
Jadi apabila anak itu, Yesus Kristus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi saudara, inilah kemerdekaan yang telah dikerjakan oleh Kristus. Bahwa kita telah dimerdekakan dari masa lalu, tidak lagi terikat oleh tradisi-tradisi, tidak lagi diancam oleh hukuman maut. Karena seperti firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 24 bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia, ia telah pindah dari hidup dari mati kepada hidup dan dia tidak turut dihukum. Sudah dibebaskan dari maut artinya. Jelas sekali saudara. Inilah kemerdekaan masa lalu. Dan saya dan saudara telah dimerdekakan dalam hal ini oleh Tuhan. Lalu yang kedua saudara, kita tidak saja merdeka dari masa lalu, tapi kita juga merdeka dari masa kini. Ini berbicara tentang hidup yang sebenarnya sebagai orang yang telah dimerdekakan. Kembali kepada teks kita pada bagian yang kedua ayat 1b, pasal 5 ayat 1b. Ya. Ditegaskan di sana bahwa karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena kita semua telah dimerdekakan oleh Tuhan, maka kita harus berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, frasa ini sudah menunjuk pada kemerdekaan masa kini, yaitu hidup yang seharusnya bagi orang-orang yang sudah dimerdekakan. Yaitu apa? Kita harus hidup sebagai orang-orang yang telah dibebaskan tadi. Caranya, yang pertama berdiri teguh sebagai orang-orang yang telah merdeka. Mari kita lihat ayat 2 sampai ayat 6, pasal 5 ini. Bagi orang-orang yang telah dimerdekakan, kita harus berdiri teguh sebagai orang yang merdeka. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kamu. Sekali lagi, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jelas sekali di sini. Berdiri teguh sebagai orang yang merdeka itu artinya tidak lagi mencoba menambahkan tradisi, dalam hal ini adalah sunat, supaya keselamatan kita menjadi sempurna, supaya kebenaran yang diberikan Kristus menjadi sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang dimerdekakan, kita tidak lagi mengikuti hukum tradisi, tidak lagi menambah sunat, mengerjakan sunat untuk menambah nilai keselamatan. Bagi Rasul Paulus, sunat lahiriah itu tidak menambah nilai apa-apa dalam keselamatan. Karena apa? Orang percaya dibenarkan bukan karena melakukan sunat, tapi orang percaya dibenarkan oleh karena iman, oleh karena anugerah Allah. Mari kita lihat pasal 2 Galatia ayat 16. Kamu tahu bahwa, Galatia pasal 2 ayat 16, tidak seorang pun dibenarkan oleh karena hukum Taurat,
tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan hanya karena iman melalui Kristus yang telah mati di kayu salib, yang telah memerdekakan kita. Jadi sunat lahiriah itu memang tidak menambah nilai apa-apa, saudara, dalam keselamatan. Yang diperlukan di sini adalah dalam keselamatan itu sunat hati, yaitu kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Itu yang terpenting. Bukan berarti apakah orang percaya tidak boleh sunat, Pak? Boleh saja. Tapi pertanyaannya adalah tujuannya apa? Motivasinya apa? Kalau saudara melakukan sunat, motivasinya adalah supaya keselamatanmu menjadi sempurna, supaya engkau dibenarkan oleh Allah. Itu salah besar. Bahkan dikatakan kamu hidup di luar kasih karunia. Karena yang terpenting itu adalah sunat hati. Di pasal 6 ayat 15, Rasul Paulus sudah sangat jelas mengatakan hal itu. Pasal 6 ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi kelahiran baru yang penting. Menjadi ciptaan baru itu yang terutama. Sunat dan tidak sunat tidak terlalu penting. Kita sudah merdeka dari situ, saudara. Kemerdekaan masa kini itu juga berarti bahwa kita tidak lagi mengenakan kuk perhambaan. Apa itu? Tabiat dosa. Dikatakan dalam ayat 13 pasal 5 ini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Perhatikan frasa berikutnya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Inilah juga berbicara kemerdekaan masa kini. Bahwa kita orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan itu tidak lagi hidup di bawah belenggu dosa, tidak lagi hidup didominasi oleh daging, tidak lagi diperhamba oleh yang namanya dosa itu. Dikatakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saudaraku, kita ini memang telah dimerdekakan oleh Allah. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Bukan sekali merdeka, lalu merdeka sekali. Tidak. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bukan merdeka sekali dalam arti saudara lalu bebas melakukan apa saja. Mempergunakan hidup ini dalam dosa. Tidak, saudara. Kemerdekaan yang telah dikerjakan oleh Yesus bagi kita, tidak boleh kita salah gunakan. Tidak boleh kita pakai untuk kesempatan hidup di dalam dosa. Bagaimana cara dengan memberi diri dikuasai oleh tabiat dosa? Itu artinya saudara telah menyerahkan hidup saudara dalam tabiat daging. Sebaliknya kita harus menyerahkan hidup kita ini dipakai sebagai senjata kebenaran. Saudara bisa memperhatikan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 14, di mana sebagai orang-orang yang telah ditebus, yang telah dimerdekakan dari dosa itu, kita harus menggunakan tubuh ini untuk memuliakan Allah, bukan sebagai senjata dosa. Roma pasal 6 ayat 12.
Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Jelas sekali bukan? Kita tidak boleh lagi menggunakan tubuh ini sebagai senjata kelaliman, tapi kita harus menggunakan tubuh ini untuk senjata-senjata kebenaran. Ingat, kata ditebus itu artinya dibeli. Bahwa kita ini melalui darah Kristus telah dibeli. Kalau kita telah dibeli oleh Kristus, maka kita ini menjadi milik Kristus. Kita ini menjadi milik Allah sepenuhnya. Kita tidak lagi menghamba kepada dosa, tapi kita menghamba kepada Kristus, menghamba kepada Tuhan. Terus sebabnya kita harus menyerahkan anggota tubuh kita ini untuk senjata kebenaran, dipakai oleh Allah untuk kemuliaan namanya. Tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Kalau ada orang yang mengatakan, aku orang Kristen, aku orang percaya, aku hamba Tuhan, aku sudah lahir baru, tapi masih hidup di dalam dosa, saya yakin dan percaya sejatinya saudara belum dimerdekakan. Tapi saudara masih diikat oleh kedagingan, masih diikat oleh tabiat dosa. Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana supaya hidup kita ini menjadi senjata kebenaran? Rasul Paulus mengatakan di ayat 16 pasal 5 itu, kita harus memberi hidup ini dipimpin oleh roh. Kita harus hidup oleh roh, bukan hidup oleh daging. Hidup oleh roh, bukan hidup oleh daging. Hidup kita dikuasai oleh roh, bukan dikuasai oleh daging. Kalau hidup kita sehari-hari selalu dikuasai oleh daging, maka yang akan muncul adalah tabiat daging. Di ayat 19 sampai ayat yang ke-21 itu, Galatia pasal 5. Nah, supaya hidup kita ini menjadi senjata-senjata kebenaran Allah, maka kita harus memberi diri dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Di pasal 5 ayat 22 dan 23. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini cukup jelas firman Tuhan ini. Maka ketika saudara tergoda untuk kembali hidup dikuasai oleh dosa, ingatlah, oi, saya ini sudah merdeka. Saya ini sudah merdeka. Sudah merdeka dari tipu menipu. Sudah merdeka dari curi mencuri. Sudah merdeka dari gosip menggosip. Sudah merdeka dari hal-hal yang najis di mata Allah. Artinya sudah tidak lagi bisa melakukan. Kan dikatakan bahwa kematian Kristus kayu salib itu, lalu kemudian dia dikuburkan, itu artinya juga bahwa kita ini yang percaya telah mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Jadi tangan kita yang dulu kita gunakan untuk senjata kelaliman itu sudah mati. Sudah tidak memiliki kekuatan lagi sebetulnya. Lalu menjadi tangan-tangan yang dipakai untuk senjata kebenaran, untuk memuliakan Allah. Saudara, karena pengorbanan para pahlawan bangsa, kita sekarang telah menikmati kemerdekaan. Namun kita harus terus mempertahankan kemerdekaan dengan karya-karya untuk kemajuan bangsa dan negara ini, agar kita betul-betul menjadi negara yang berdikari, menjadi negara yang betul-betul adil dan makmur, jaya, sejahtera di dalam Kristus.
kita sungguh-sungguh telah dimerdekakan dari murka Allah. Dan sekarang kita harus menghidupi kemerdekaan itu dengan hidup melayani Tuhan dan sesama, dengan menggunakan seluruh tubuh kita ini untuk senjata-senjata kebenaran. Hidup di dalam kekudusan, bukan hidup dalam kenajisan. Tuhan memberkati. Merdeka. Kiranya firman Allah pada pagi hari ini menolong saya dan saudara untuk ingat selalu bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Mari kita berdoa.